buka lagi drive-nya ya kan dari sini ya kan. Kelompok kita yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang identifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada malam ini. Kita akan mulai diskusi kelompok kita yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang identifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada elemen atau domain di setiap fase capaian pembelajaran. Pada malam ini kelompok mandiri terdiri dari Ibu FA Florida Manik, kemudian Ibu Fitri Daulay, Ibu Nelly Manik, kemudian Ibu Bernike Rosalina Manik, kemudian Ibu Nelly Padang, lagi Ibu Ibu Weni Manik, dan Ibu Dewi Manik. Baik, nanti kita akan mulai diskusinya dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Florida Anak Ampun. Kami persilakan kepada Ibu Florida Anak Ampun untuk memulai. Terima kasih Ibu BRM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa yang akan kita diskusikan pada malam ini. Jadi malam ini yang akan kita diskusikan adalah masalah identifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada elemen domain di fase pembelajaran, di fase capaian pembelajaran. Untuk diskusi kita kali ini kita akan coba untuk membahas capaian pembelajaran mapel informatika ya Ibu-ibu. Kemudian yang kita pilih domain elemennya adalah pada fase E, pada akhir fase E, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran atau pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi, beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisa dan interpretasi konten tersebut. Jadi, ini di fase E, kemudian kompetensi yang akan dicapai oleh siswa, itu yang pertama, dapat membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah kata. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan komunikasi melalui aplikasi, baik secara sinkron dan asinkron. Kemudian yang ketiga, dapat membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah kata, dapat menggunakan rumus-rumus di dalam pengolah kata guna membantu pekerjaan agar lebih mudah. Kemudian yang terakhir, dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah angka. Jadi yang kita bahas di sini tadi di elemennya pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Tapi yang mau kita bahas di sini yang saya buat masih hanya dalam batasan pengolah kata dan pengolah angka. Jadi menurut ibu-ibu semua, bagaimana dengan kompetensi yang akan dicapai ini? Apakah ada yang harus kita tambahi lagi atau ada yang kita kurangi seperti itu? Saya serahkan kembali kepada Ibu BRM. Baik, terima kasih Bu karena sudah memaparkan apa yang akan kita diskusikan. Sekarang saya akan persilakan kepada ibu-ibu yang lain untuk menanggapi tentang diskusi kita ini. Apa yang akan kita diskusikan lanjutannya. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu. Oke, Ibu yang lain ada masukannya untuk diskusi kita kali ini? Apakah cukup hanya kompetensi ini yang akan kita buat untuk kita paparkan besok? Atau ada yang mau kita tambahi lagi? Atau ada yang harus kita hilangkan dari
kompetensi yang ingin dicapai ini? Izin Bu, mungkin bisa Ibu ulangi kembali karena tadi sepertinya terlalu cepat dalam penyampaiannya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin jaringan agak kurang bagus Bu. Jadi memang tadi agak kurang kedengaran apa yang Ibu bicarakan. Mana tahu bisa Ibu ulang kembali dengan agak sedikit lambat. Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu BRM. Ada yang lain lagi dari ibu-ibu kelompok mandiri? Oke, saya akan kembali membacakan lagi kompetensi yang ingin dicapai pada akhir fase E dengan elemen yang sudah ditetapkan oleh yang sudah kita pilih, yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran, pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi, beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Jadi kompetensi yang ingin dicapai fase E yang pertama adalah dapat membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian yang kedua, dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah kata. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan komunikasi melalui aplikasi baik secara sinkron dan asinkron. Yang keempat, dapat membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian yang kelima, dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah kata. Kemudian, dapat menggunakan rumus-rumus di dalam pengolah kata guna membantu pekerjaan agar lebih mudah. Kemudian yang terakhir, dapat mengaplikasikan menu-menu yang ada di dalam aplikasi pengolah angka. Itu dia ibu-ibu. Kira-kira sudah jelas kan Bu? Oke, Ibu. Baik, ada yang menanggapi Ibu Weni, bagaimana Bu? Atau Bu udah cocok itu aja gitu, atau ditambahin lagi nanti pengolah angkanya, jangan hanya satu, dibuat juga ada beberapa apa kira-kira yang harus dicapai oleh anak-anak gitu, serta didik di akhir fase ini. Seperti itu ibu-ibu, apakah kita tambahin lagi atau udah cukup ini aja, nggak usah banyak kali gitu kan bisa Bu. Nggak usah kita tegang kali Bu, apanya diskusi kali ini. Bagaimana ibu-ibu? Dewi, silakan Bu. Ibu Dewi. Ibu DM. Baik Bapak Ibu, di pause dulu sebentar Bu, di-pause saja. Baik Bapak Ibu, itu dari kelompok diskusi kelompok mandiri. Kita lempar ke diskusi kita. Mana tahu ada masukan atau saran atau pertanyaan terkait tentang kelompok mandiri. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau saran atau masukan kepada kelompok mandiri atau kepada kita semua,
tentang teknis Bapak Ibu, teknis perekaman. Kelompok mandiri ini kan merekam via Google Meet. Jadi di Google Meet pada saat merekam, yang nampak di video itu mungkin karena ada share screen ditambah lagi dengan yang menyampaikan materi. Jadi yang nampak di situ mungkin hanya yang menyampaikan materi atau yang bersuara di Google Meet. Itulah bedanya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan Google Meet, kebetulan saya terbiasa menggunakan Zoom. Jadi kalau kita menggunakan Zoom, seperti tampilan kita, ini kan share screen juga. Tapi di sebelah kanan ini, di sebelah kanan tampilan kita, atau nanti pada saat merekam itu nampak semua siapa yang hadir. Inilah mungkin salah satu tugas utama adalah host atau co-host. Co-host itu artinya membantu hostnya, sehingga nanti videonya bisa kita lihat siapa yang hadir. Mungkin co-hostnya adalah mengkotak-katik atau menggeser-geser layarnya, sehingga yang nampak itu di layar semua adalah peserta, di samping daripada materi yang kita sampaikan. Jadi terima kasih kepada kelompok mandiri yang telah berdiskusi menyampaikan materi tentang pemilihan PASE atau indikator identifikasi kompetensi yang ingin dicari pada elemen. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti untuk berikutnya mari kita coba menggunakan Zoom sehingga nanti semua peserta itu nampak. Yang kedua Bapak Ibu, ini mungkin sekedar masukan kepada kelompok mandiri. Pada saat di kompetensi yang ingin dicapai, kalau boleh itu jangan ada kata yang dua kali yang sama. Tadi kan ada mencapai pengolah kata yang dua kali mungkin muncul ya. Nah, oke Bu. Nah, nanti misalnya pada saat kita menyusun yang real, kita seleksi dulu sehingga kata-kata yang double itu mungkin bisa kita delete. Itu hanya sekedar masukan, dan di samping teknis untuk penggunaan atau perekaman diskusi kita. Nanti gambarannya Bapak Ibu ke depan, ini kan sebagai menambah ilmu kita juga. Mungkin semalam juga sudah saya sampaikan, pada saat kita memberikan materi bisa juga seperti ini. Jadi mungkin kita tidak dua kali capek. Kita rekam video kita, sebelum kita rekam video atau materi yang kita sampaikan, kita bisa dulu periksa, ada nggak kira-kira misalnya bahasa yang belum pas sebelum kita publikasikan sama anak. Sehingga pada saat anak-anak menerima video kita, video pembelajaran kita, artinya anak-anak sudah bisa menerima atau mengartikan apa tujuan kita buat videonya. Itu kalau memang kita misalnya kita edit dulu, itu teknisnya. Jadi nanti semua kita bisa membuat video masing-masing. Semua bisa membuat video masing-masing, sehingga nanti kita berharap pada saat di classroom itu kita membagikan video sama anak-anak, suara kita sendiri dan juga kita sendiri yang menyampaikan materi. Semua mapel mulai dari agama dan seterusnya. Baik nanti praktek, sebelum kita praktek di sekolah, mungkin di rumah praktek seadanya dulu ya kita praktekkan. Sehingga anak-anak tidak hanya menerima atau membaca materi, tapi dari video itu anak-anak bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan yang akan kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi mungkin waktunya singkat Bapak Ibu, tapi di waktu yang kurang lebih mungkin kalau Zoom menggunakan akun belajar ID itu, kalau hanya sendiri itu tidak terbatas waktunya. Dengan syarat Bapak Ibu, saya ulang kembali, dengan syarat akun yang kita aktifkan adalah akun belajar ID.
Tapi kalau kita aktifkan akun gmail.com itu hanya 40 menit, ditambah bonus kurang lebih 10, berarti 50. Jadi kalau misalnya kita ingin bercerita kurang lebih mungkin 1 jam, berarti 2 kali buka Zoom kita. Kalau menggunakan akun di luar daripada belajar.id. Nanti bisa kita coba di rumah Bapak Ibu pelan-pelan, walaupun menggunakan perangkat yang seadanya. Kita masing-masing sudah punya HP. Mungkin anak-anak kita bisa kita suruh untuk sebagai kameramen menggunakan dengan Android. Tapi Zoom-nya di laptop. Nanti ada teknisnya, ada lagi yang perlu diinstal di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya HP ini sebagai kamera, tapi Zoom-nya di laptop. Jadi yang sebagai kameramannya bisa mengikuti gerak Bapak Ibu. Itu terekam semua. Itu terekam semua, nanti akan kita coba. Yang perlu diinstal hanya namanya adalah di laptop itu juga sama dengan di HP. Namanya aplikasi untuk biar bisa dipakai kamera HP ke Zoom. Zoom-nya tadi kan di laptop, kameranya kamera HP. Otomatis pasti lebih bagus kamera HP dibandingkan dengan kamera laptop. Jadi nanti di sini ada namanya Droid Cam. Silakan aja di download di Play Store, Droid Cam dari Android, dan juga di laptop juga diinstal adalah Droid Cam. Begitu nanti sudah diinstal, tinggal mengkonekkan. Ini sebentar Bapak Ibu boleh saya contohkan sebentar. Nanti Droid Cam. Yang di tampilan Bapak Ibu itu nanti diinstal di laptop. Namanya Droid Cam Client. Droid Cam Client. Inilah yang diinstal di laptop. Sedangkan di Android-nya itu adalah nama aplikasinya Droid Cam. Hanya di belakang yang berbeda. Di Android atau di HP sebagai kamera nanti diinstal adalah Droid Cam. Di laptop itu Droid Cam Client. Syaratnya Bapak Ibu, laptop dengan HP harus satu network. Bahasa kerennya satu jaringan, satu sumber. Jadi nanti sumber internetnya harus dari HP kita. Atau misalnya ada yang berbagi hotspot bisa juga. Yang intinya HP dengan laptop harus satu sumber internet. Nggak bisa berbeda. Misalnya tadi ini kan di laptop ini saya pasang modem. Ini juga mandiri, nggak boleh, nggak bisa connect. Jadi harus satu saluran, sehingga satu saluran bisa terkonek. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat di HP kita tinggal mengklik Droid Cam, dikasihlah IP address seperti yang di monitor ini. Di monitor ini yang kita masukkan adalah IP address yang ada di HP. Begitu nanti start, langsung main kameranya, kamera yang di HP.
Itu teknisnya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba di rumah. Biar nanti mungkin hasil videonya bisa lebih bagus atau lebih jernih kalau menggunakan kamera HP. Itu terkait tentang penggunaan kamera Bapak Ibu di Zoom, sama semua Bapak Ibu, baik di Zoom maupun yang di Google Meet, sama prosesnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum ke materi Ibu DST, mungkin kelompok yang lain satu lagi Bapak Ibu, kami mohon satu lagi kita tampilkan video diskusinya. Bisa video diskusi asinkronus 3 maupun di asinkronus 4. Asinkronus 4 kan ada juga diskusi. Sebagai bukti kita nanti Bapak Ibu ada diskusi Bapak Ibu. Ini nanti kita kirim semua ke Cianjur. Mohon izin Bapak Ibu. Mana tahu ada yang di ruang Zoom yang sudah menyiapkan video kelompok. Kelompok kritis, kelompok gotong royong. Oke, silakan Bu. Kelompok ada Bu? RW? Oke, kelompok gotong royong. Yang penting video kelompok. Ya, yang penting video kelompok. Bisa tentang asinkronus sebelumnya. Yang penting ada rekaman videonya. Silakan di share screen Bu. Sambil jalan Bapak Ibu. Jadi nanti biar pada saat share screen tidak bolak-balik share screen. Itu kan selalu kita anjurkan disimpan di drive-nya. Jadi kalau kita simpan di drive, mau itu apapun, mau nanti dokumen yang mau di share screen atau video, kalau kita sudah masuk ke browser, satu browser, itu sudah tidak bolak-balik untuk share screen. Ada hasilnya kan Bu RB? Biar nggak terlalu nanti suara laptop dengan suara speaker. Jangan lupa men-share sound-nya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Izin pada sesi ini kita membahas tentang capaian pembelajaran pada peserta didik kita, di mana kita sudah diberikan tugas tentang diskusi 3-3, di mana kita masing-masing sudah membuka ya Bapak Ibu. Ya Bu. Sudah kan Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Cuman kurang kuat sedikit. Iya, pelan. kok kuatnya enggak Pak? Rekam berbahasa Iya, Pak, di sini seperti format yang diberikan tugas kepada kita. Nama kelompok kita adalah gotong royong. Kemudian nama anggota kita ada 7 orang. Kemudian di situ ada capaian belajar mapel apa yang harus kita pilih. Dari capaian pembelajaran mapel yang sudah dikirim para instruktur kita.
kira-kira. Kalau dari saya, yang saya pilih itu mapel ekonomi Bapak Ibu. Kira-kira setuju? Oke Bu, setuju Bu. Setuju ya Bapak Ibu. Nah, dalam capaian pembelajaran mapel ekonomi ini, di sini ada dua elemen atau domain yang harus kita pilih. Ada di situ dua elemen atau domainnya. Jadi kita harus memilih salah satu sesuai tugas yang diberikan kepada kita. Kalau kita membuka file kita atau capaian pembelajaran kita mata pelajaran ekonomi, elemen domainnya ada sama pemahaman konsep dan yang kedua keterampilan proses. Kira-kira yang mana kita pilih Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa, Bu? Pemahaman konsep. Yang pertama tadi pemahaman konsep, yang kedua keterampilan proses. Keterampilan proses. Keterampilan proses. Kalau dari saya, kalau bisa kita bahas tentang pemahaman konsep saja Bapak Ibu. Iya udah. Sekarang buka aja dulu. Kalau materinya. Iya Bu. Dalam Di sini mana? pemahaman konsep, Ya udah buka. capaian Ini kan kompetensi yang ingin dicapai apa kira-kira? mana? Yang mana materi? Karena kita di sini harus dalam pemahaman konsep, ini kan si anak kenalan Masa atau Ibu? memahami atau Mana materi? Adik. capai apa salah satunya? Itu pada fase Oh, tambah lagi di sini. Ibu, fase E, Tambah. lulus SMK. Ya, itu tinggal saya. Ya. Saya buat contoh Bapak Ibu, fase E di kelas 10 mata pelajaran ekonomi tadi, kompetensi yang ingin dicapai salah satunya pertama peserta didik mampu memahami masalah Jadi tinggal ekonomi. screen. Jadi di sini peserta didik mampu memahami Ada aja, Ju. kelangkaan, Ini aja. apa itu kelangkaan dalam masalah Klik. ekonomi. Nanti aja nanti. Enggak disebutkan kelangkaan jenis apa misalnya gitu. Hanya kelangkaan, kata kelangkaan aja atau secara khusus dia disebutkan seperti itu. Misalnya kalau kelangkaan dalam ekonomi itu Pak udah jelas lah itu tentang kebutuhan ya Pak, kebutuhan ekonomi. Kelangkaan bagaimana peserta didik memahami apa itu kelangkaan dalam pembelajaran ekonomi. Ini berkaitan dengan kelangkaan. Jadi berkaitan dengan ekonomi lah ya. Iya Pak, iya. Kemudian yang kedua kan Bapak Ibu. Iya. Pemahaman siswa. Kelangkaan. Saya peserta didik memahami skala prioritas. Berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Peserta didik memahami skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi yang perlu dipahami oleh anak didik adalah skala prioritasnya gitu ya, kata skala prioritas gitu ya. Iya Pak, iya. Skala prioritasnya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang menambahi untuk ketiga? Minimal 5 aja kita buat yang kompetensinya. Oke, taruh. Ini ada suara.
Kayaknya belum ada. Artinya kalau udah ada ide dari Ibu disampaikan aja Bu, biar kita Oh diskusikan iya begitu. baik. Yang ketiga, saya menuliskan di sini capaian kompetensi yang ketiga, peserta didik memahami konsep keseimbangan pasar serta memahami pemodelan dalam bentuk tabel dan kurva. Kemudian yang keempat, peserta didik memahami konsep sistem pembayaran dan memahami bentuk alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia serta memahami penggunaannya. Kemudian yang kelima, peserta didik memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank yang memahami berbagai produk yang dihasilkan. Itulah kira-kira 5 elemen dalam pemahaman konsep yang bisa saya buat sebagai kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik yang akan kita tuangkan ke dalam tugas diskusi kita pada malam hari ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada yang mau dirombak, ada yang mau ditambahkan, berhubung karena jaringan kita tidak bagus, bisa dibuat lewat chat atau WA Bapak Ibu, supaya nanti saya bisa membuat ke tugas kita. Ini Bu, saya mau tanya dulu yang poin keempat sama kelima tadi agak apakah terlalu panjang gitu atau apa terlalu jauh seperti itu? Tadi nomor 4 apa Bu? Konsep sistem pembayaran. Apa tadi nomor 4? Konsep sistem pembayaran dan Bu RB. alat pembayaran. Pos Bu, di pos saja, di pos. Memahami Di pos Bu, di pos. Silakan di pos Bu. ini kan peserta didik bisa mengenal. Baik Bapak Ibu, ini kelompok gotong royong ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada kelompok gotong royong. Masukan Bapak Ibu untuk kita semua. Nanti pada saat diskusi mohon di-share screen biar apa yang mau didiskusikan seperti kelompok mandiri tadi, sehingga peserta diskusi semua nampak di materi. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu, misalnya ini kan hostnya adalah Ibu Omsin, pemimpin atau ketua kelas yang di situ kan Ibu RB. Ibu RB yang akan memaparkan materi, jadi Ibu RB yang men-share screen materinya. Jadi bisa langsung diketik di situ Bapak Ibu. Langsung juga bisa diketik. Misalnya ada pengurangan, ada penambahan, bisa diketik. Jadi peserta semua nampak. Dan kalau bisa juga, itu filenya semua adalah file Google Doc atau yang online. Itu tambahan Bapak Ibu, hanya sekedar masukan. Jadi untuk besok Bapak Ibu, kami bermohon yang belum menampilkan video, besok kita tampilkan lagi. Yang sekarang kan sudah tampil video kelompoknya, yaitu kelompok mandiri dan kelompok gotong royong. Kami berharap besok Bapak Ibu, sebelum kita materi, besok kan materi KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sebelum seperti ini juga kita buat Bapak Ibu, biar yang dikerjakan kita semua, kita tampilkan di sini, bisa melihat semua. Sebelum mungkin nanti itu kita kirim ke direktorat. Itu pengantar Bapak Ibu ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya. Karena kalau kira-kira kita buat di sini berkelompok di luar jam ini misalnya, kita masih konten di sini. Kemudian kita diskusi, kita akan
Baik Bu RB, nanti teknis untuk kelompoknya diserahkan kepada kelompok masing-masing. Semisal pun di sini terserah Bapak Ibu. Artinya kalau di sekolah ini juga bisa diselesaikan. Yang intinya hasil kelompok itu kita rekam dan ada buktinya Bapak Ibu, baik secara tertulis maupun secara video. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti tergantung pada teknis masing-masing kelompok. Jadi nanti bisa misalnya hari ini entah kelompok yang lain nanti mungkin kami mendampingi, saya pribadi kurang lebih sampai jam 1 bisa setelah nanti selesai sinkronus. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Dami Sitorus SD. Baik, terima kasih kepada Pak Asma yang sudah mempersilakan saya untuk memaparkan tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelum kita sampai ke materi mengenai asesmen formatif dan sumatif, kita refleksi dulu ke materi yang sebenarnya. Malam Ibu Lani sudah memaparkan mengenai asesmen formatif. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu sebenarnya sebelum masuk ke asesmen formatif dan sumatif, apa itu sebenarnya? Asesmen itu dulu. Asesmen itu apa? Penilaian apa? Pencarian data. Untuk mencapai capaian pembelajaran. Ya, bagus ya teman-teman juga. Ya, asesmen itu adalah suatu upaya ya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses ya dan hasil pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa baik kinerja daripada siswa itu di dalam masa pembelajaran. Nah itu dia. Maka perlu dilakukan asesmen. Nah, asesmen itu seperti semalam yang sudah dipaparkan, dia ada tiga, ya kan? Yakni asesmen diagnosa atau diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnosa atau diagnostik ini apa? Coba Bu Eva, Bu Eva ini sering sekali. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa itu asesmen diagnosa atau diagnostik. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita perlu mendiagnosa dulu bagaimana si anak tadi. Ya. Jangan nanti si anak tadi ada masalahnya, kita suruh dia masuk untuk proses pembelajaran. Nanti ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka perlu diadakan diagnosa tadi. Ya, jadi asesmen diagnosa itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran itu bisa dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ya.
memberikan bagaimana strategi pembelajaran buat si peserta didik. Oke, Bapak Ibu. Nah, kembali kita ke materi yang akan saya paparkan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif dan sumatif ini sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu di dalam keseharian kita sehari-hari ya di sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu melaksanakan ini selama ini? Ya, bagus kalau gitu. Ya, mudah-mudahan ya mulai dari sekarang ya, apalagi setelah kurikulum TK ini kita bisa melaksanakan itu sepenuhnya. Kalau mau jujur ya selama ini kalau kita bisa melihat ya pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, saya katakan ya, itu nampak di hasil akhir akan dilaksanakan tuntas. Biasanya kita ini para guru jujur saja, kalau mau jujur kita sering hanya melakukan asesmen sumatif saja, formatifnya lupa atau jarang. Betul? Kalau mau jujur saya sendiri juga mengatakan seperti itu. Juga lupa. Tapi setelah belajar mengenai asesmen formatif dan sumatif ini, mudah-mudahan ya kita tidak lupa. Ya baik, Bapak Ibu, asesmen formatif itu ini merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa itu memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian belajarnya. Itu dia asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah asesmen yang bertujuan menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Nah, kapan itu dilakukan Bapak Ibu? Asesmen formatif dan sumatif ini, nah itu nanti bisa dilakukan secara berkala atau setiap hari untuk Bapak Ibu nanti ya. Nah, baik Bapak Ibu, pada agenda sesi kita pagi hari ini saya diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan atau menjabarkan konsep daripada asesmen formatif itu, kemudian bentuk asesmen itu dan juga imbal balik. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum sampai kepada konsep asesmen formatif dan sumatif, Bapak Ibu kita lihat dulu ya jenis daripada asesmen itu. Nah, jenis asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ya ini as sebagai for untuk, of terhadap. Nah, asesmen formatif sebagai atau as tadi ini merupakan refleksi proses pembelajaran, ya, refleksi proses pembelajaran. Kemudian asesmen sebagai for atau untuk ini adalah asesmen perbaikan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan asesmen sebagai of atau terhadap ini adalah merupakan evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan inilah yang dikatakan dengan asesmen sumatif. Ya, jadi Bapak Ibu ingat asesmen formatif ini bisa digunakan ada dua, yaitu sebagai as, ya, sebagai refleksi proses pembelajaran dan juga sebagai
for atau untuk perbaikan proses pembelajaran tadi. Nah, itu ada di dalam asesmen formatif. Ya. Nah, kalau untuk evaluasinya ini ada pada asesmen sumatif, ya. Jadi pada akhir proses pembelajaran dilakukanlah asesmen sumatif tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen itu jenisnya seperti itu ya. Ada proses learning atau proses pembelajaran. Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana konsep asesmen formatif dan sumatif itu dilakukan? Nah metode atau konsep daripada asesmen formatif itu bisa dilakukan dengan cara evaluasi proses pemahaman murid. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu mungkin lebih mengerti. Karena Bapak Ibu yang masuk ke dalam ruangan itu, ya bagaimana cara untuk memahamkan siswa itu? Bapak Ibu lebih mengerti. Siswa itu masuk, kita kan sudah mendiagnosa siswa itu bagaimana keadaannya. Ya, agar nantinya siswa itu bisa paham terhadap apa yang kita beri di dalam ruangan kelas, ya. Nah kemudian kebutuhan pembelajarannya apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu mungkin lebih tahu, ya. Itulah gunanya tadi asesmen diagnostik tadi, ya. Nah kemudian kemajuan akademik selama pembelajaran, nah ini Bapak Ibu juga lebih tahu. Nah untuk asesmen sumatifnya, ini bisa dilakukan metode evaluasi, ini dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi Bapak Ibu. Kemudian, apa fungsinya asesmen formatif dan sumatif itu? Nah bagi guru, ada nggak fungsinya itu? Dan bagi siswa, ada nggak fungsinya itu? Jelas ada Bapak Ibu. Ya. Nah, asesmen formatif bagi murid dia berfungsi membantu siswa atau murid itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Itu dia, ya, bagi siswa atau bagi murid. Sedangkan bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai ini bisa diberikan pada saat proses pembelajaran. Itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi sedangkan asesmen sumatif ini seringkali dijadikan taruhan, ya, taruhannya tinggi. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga dia sering diprioritaskan daripada asesmen formatif ini sering dibuat oleh siswa seperti itu. Mereka kira, ya, kalau sudah nilainya tinggi pada akhir pembelajaran, mereka sudah segalanya. Pikir mereka gitu. Padahal yang diharapkan pada kurikulum TK ini bukan pada sumatifnya, tetapi pada formatifnya. Kenapa? Karena kalau pada formatif dia sudah dikuasai ini semua, maka pada sumatifnya tinggal lebih gampang, kan gitu. Jadi penekannya pada formatif, ya. Di formatif lah itu, baik dari penguasaan diri, emosi, kemudian pengetahuan dan keterampilannya itu semua di formatif. Kalau di asesmen sumatif itu hanya penilaian aja Bu, hanya penilaian saja, penilaian evaluasi. Jadi kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, beban itu lebih banyak di asesmen formatif atau sumatif? Di mana? Di formatif ya Bapak Ibu, nanti kita lihat gambarnya, ya di mana dia lebih condong, lebih berat, ya itu di formatif. Jadi kalau sudah terbentuk di
dia diformatif, maka nanti di sumatifnya sudah lebih gampang. Hanya tinggal evaluasi kan gitu. Itu dia Bapak Ibu, ya. Kalau selama ini kita nggak melakukan seperti itu, terbalik. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Nah, asesmen formatif ya seperti yang sudah saya katakan tadi, ini berfungsi untuk guru mengawasi pembelajaran siswa, memastikan perkembangan murid, kemudian mengecek pemahaman murid. Ya, itu dia bagi guru gunanya. Untuk murid, apa fungsinya tadi? Mengevaluasi pembelajaran sendiri bagi dirinya, kemudian membangun pengetahuannya, kemudian mengidentifikasi kekuatan Saya ulangi ya Bapak Ibu, karena ada tadi gangguan teknis di laptop saya. Ya, asesmen formatif tadi buat guru berfungsi mengawasi pembelajaran, itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian memastikan perkembangan murid bagaimana, kemudian dia mengecek pemahaman murid bagaimana, itu semua ada di formatif dan berfungsi untuk guru seperti itu. Untuk siswa atau murid, asesmen formatif itu berfungsi mengevaluasi pembelajarannya sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya apa, kemudian meningkatkan kemampuannya. Nah, asesmen sumatif itu apa fungsinya untuk guru? Ada nggak fungsinya itu Bapak Ibu? Jelas ada ya. Bagi guru dan siswa itu ada Bapak Ibu. Ya, asesmen sumatif itu untuk guru fungsinya mengukur apakah murid atau siswa itu sudah dia memenuhi capaian pembelajaran. Kalau belum memenuhi Bapak Ibu, seperti yang biasa kita lakukan kembali asesmen. Ya, di mana kendalanya? Kendalanya di mana? Sehingga kita bisa menemukan cara atau strategis buat siswa itu untuk mencapai capaian pembelajaran. Kalau selama ini mungkin kita melakukan dengan cara remedial. Begitu ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi banyak cara yang boleh dilakukan Bapak Ibu untuk memenuhi capaian pembelajaran tadi. Sebenarnya bukan nilai akhir Bapak Ibu, bukan nilainya. Bukan nilai akhirnya Bapak Ibu. Prosesnya yang kita perlukan Bapak Ibu. Prosesnya itu yang terpenting. Untuk mencapai nilai tadi, untuk mencapai capaian tadi, capaian pembelajaran tadi, ya. Kemudian asesmen sumatif untuk guru itu tadi berfungsi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itu dia fungsinya tadi ya Bapak Ibu, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kalau mungkin selama ini kita buat strategi pembelajarannya seperti ini, nggak mempan buat siswa itu, ganti metodenya Bapak Ibu. Bagaimana agar siswa itu tertarik, tertantang, ya, mengikuti proses pembelajaran itu. Nggak monoton dia. Kalau monoton Bapak Ibu sekalian mungkin juga bosan sendiri. Cari strategi yang lain Bapak Ibu. Sehingga si anak tadi tertarik dan tertantang ya Bapak Ibu. Ya, dengan demikian dia akan bagaimana Bapak Ibu? Dengan demikian si anak tadi akan senang untuk mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi dengan demikian juga kita bisa, kalau udah tahu caranya, kan itu namanya sama dengan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya ya kan Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian asesmen sumatif ini untuk siswa, dia berfungsi untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian juga memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir daripada unit pembelajaran itu sendiri. Itu dia. Ya. Asesmen, tip, dan sumatif. Nah, bagaimana persamaan dari kedua asesmen ini? Apa persamaannya? Kalau perbedaannya Bapak Ibu sudah melihat kan gitu. Ya kan? Beda kan? Asesmen formatif dan sumatif itu kan Bapak Ibu. Beda ya? Beda Bapak Ibu. Nah, persamaannya apa? Pada kedua persamaan itu, pada kedua asesmen tersebut. Nah, persamaannya ini merupakan cara Bapak Ibu. Cara apa? Cara untuk menilai pembelajaran murid itu. Cara untuk apa lagi? Memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Kemudian apalagi persamaannya merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Itu dia persamaan dari asesmen formatif dan sumatif itu tadi. Jadi dia merupakan cara, ya, cara, sama-sama cara. Tapi cara apa? Itu yang sudah saya katakan tadi, ya, Ibu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, jaringannya agak lemah. Kenapa keluar aja? Karena keluar. Baik Bapak Ibu, kembali ke materi tadi. Nah, penekanan pada asesmen formatif. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalau kita melihat ini seperti apa nih Bapak Ibu? Apa ini? Kalau orang fisika mengatakan, orang Islam mengatakan ini apa ini? Apa ini? Hah? Fisika, Bapak Ibu. Siapa yang fisika ini? Bu Eli. Itu gambar pada penekanan pada asesmen formatif itu. Apa itu? Timbangan itu Bapak Ibu? Timbangan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kondisi sekarang ini atau kondisi pada saat ini, apa? Dia lebih menitik beratkan pada apa? Assessment of learning, ya. Kemudian yang paling bawah dia itu assessment of learning, ya kan? Atau yang paling dominan. Kemudian assessment for learning dan assessment as learning. Ini kondisinya kalau kita melihat pada saat sekarang ini. Ya. Seharusnya itu enggak seperti itu. Ya. Nah, harapan baru untuk kurikulum PK pada tahun
ini atau pada tahun 2021 ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Nah, itu yang perlu kita rubah, Bapak Ibu. Itulah yang perlu kita rubah di dalam kurikulum TK seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat harapan yang mau diharapkan untuk tahun ini, ya, itu asesmen off atau off-nya yang lebih, jadi lebih dititik beratkan pada apa? Off learning, asesmen of learning-nya. Itu dia Bapak Ibu ya. Bukan asesmen. Kalau dia tadi asesmen of learning-nya itu di bawah, sekarang diharapkan untuk harapan kurikulum baru sekarang, ini asesmen of learning ini sangat besar. Begitukah Bapak Ibu? Atau saya terbalik nih? Terbalik? Coba dulu guru fisika. Dari timbangan itu, kayak seperti timbangan neraca nggak itu? Nah, jadi dari gambar jelas ya Bapak Ibu. Belum. Nanti kalau udah nampak di sini, berarti nampak di sana. Kan belum nampak di sini. Share screen. Ini share screen. Oke. Share. Oke, kan nampak udah nampak enggak? Nah, kembali Bapak Ibu, nah, harapan dengan kurikulum TK sekarang yang diharapkan itu ya harus mengutamakan asesmen learning dan asesmen for learning seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia diutamakan pada asesmen formatifnya itu sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Karena asesmen formatif tadi kan bisa sebagai as dan bisa sebagai for, kan itu kan Bapak Ibu? Iya kan? Nah, itu dia. Jadi timbangannya berubah. Yang tadinya itu di bawah, yang tadinya itu di atas, sekarang jadi di bawah, lebih berat. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya seperti itulah kira-kira harapan daripada kurikulum. Bisa nih, Pak? Klik dulu sekali ya, klik dulu sekali. Di sini klik. Oke. Ya, klik udah. Nah, ini Bapak Ibu. Penekanan pada asesmen formatif. Ya, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kalau kita lihat di situ ada gambar ini Bapak Ibu. Ya, pada gambar ini gambar apa ini Bapak Ibu? Ini orang matematik dan fisika tentu lebih mengerti ini kan gitu. Gambar apa ini? Dari tadi Bu Eli terus yang terangkan gitu. Gantian dulu dong yang lain. Gambar apa ini? Gambar piramida. Gambar piramida boleh juga ya. Gambar piramida ya. Kalau kita lihat di situ, oh asesmen formatif dan sumatifnya itu kita lihat mana yang lebih besar, Bu, Bapak Ibu. Ya benar ya. Dari gambar jelas nampak proporsinya itu lebih besar di asesmen formatif, ya kan Bapak Ibu?
Kemudian yang paling kecil di asesmen sumatif, proporsinya, perbandingannya itu beda loh Bapak Ibu. Kemudian yang untuk floor, ya, itu di tengah, sedang-sedang saja kan gitu. Nah artinya di situ dari gambar ini, ya kan, asesmen formatifnya itu yang paling mendasar sekali, kan gitu, ya kan? Yang paling ditekankan untuk kurikulum PK 2021. Nah, ingat ya Bapak Ibu, kalau selama ini kan kita terbalik, sumatifnya yang lebih kita tekankan, nilainya tadi yang lebih kita tekankan, kan itu. Padahal untuk mencapai nilai tadi kan itu harus ada dari dasarnya, nggak bisa langsung ke atas. Nanti siswa itu kasihan, bukannya terlalu berat Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu? Tiba-tiba sudah seperti itu kan, kasihan dia. Jadi harus dijalani dulu dari dasar. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi perbandingan proporsinya itu bisa kita lihat itu yang lebih besar itu pada formatifnya Bapak Ibu. Yang paling kecil itu pada sumatifnya. Kalau sumatifnya ini kalau dikuasai formatifnya tadi, kalau formatifnya itu kan tinggal gampang kan Bapak Ibu, bagi si anak tadi, kan gitu, ya kan? Bapak Ibu mungkin sudah mengalami itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah sekolah. Nah, jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu pada kurikulum PK 2021 sekarang ya. Ini diharapkan guru bisa memberikan proporsi itu lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatifnya. Nanti ya Bapak Ibu, guru harus lebih menitikberatkan orientasi pada asesmen formatifnya dibandingkan orientasi asesmen sumatifnya ya. Jadi dengan harapan itu ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Kan gitu. Untuk mencapai hasil akhir tadi kan ini harus ada proses Bapak Ibu, nggak mungkin instan. Nah, itu dia maksudnya. Jadi lebih penting daripada proses seperti yang saya katakan tadi, daripada hasil akhir atau nilai tadi. Jadi Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi pada gambar, ya. Ini penekanan pada asesmen formatif, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Seperti gambar yang sudah kita lihat, gambar bangun tadi menjelaskan, ya, bahwasanya asesmen formatif itu ini sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Kemudian asesmen formatif ini bertujuan untuk perbaikan, itu form tadi ya kan Bapak Ibu, untuk perbaikan dan pengembangan diri, ya, untuk perbaikan dan pengembangan diri buat siapa? Pengembangan diri buat siapa? Terutama buat si anak, siswa tadi, ya kan? Berguna juga sih buat kita, ya kan, sebagai refleksi buat kita, ya kan gitu. Ya, untuk pengembangan diri kita juga boleh, tapi terutama ini ditekankan pada siswa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen formatif itu bisa membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik ya dalam asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran tadi. Dan juga bisa mengoptimalkan kegiatan daripada pembelajaran. Kalau proporsinya seperti pada gambar. Jadi gambar itu sudah menjelaskan seperti itu. Bapak Ibu, jadi dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif bisa menurunkan beban kerja siswa atau beban kerja murid, ya, dan juga bisa memperjelas relevansi tugas formatif tersebut.
Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, materi asesmen formatif dan sumatif tersebut, ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya jabarkan tadi? Ya udah klik aja. Klik dulu sekali di situ. Ya. Bisa perlu baca. Bagian. Ada Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan? Kalau masalah teknisnya saya rasa Bapak Ibu lebih tahu lah kita di sesama. Ini udah. Tidak ada Bapak Ibu, maka saya lanjutkan kembali ya. Nah, penekanan pada asesmen formatif. Nah, kita lihat kembali mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting. Mengapa? Untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi tidak perlu keseimbangan Bapak Ibu. Kalau selama ini kita lihat seperti gambar neraca tadi kan nggak seimbang kan itu. Jadi berat daripada kalau selama ini yang kita lakukan dia lebih berat pada sumatifnya. Padahal tidak, seharusnya itu pada formatifnya Bapak Ibu. Nah, itu dia jadi Bapak Ibu ya. Jadi keseimbangan itu perlu Bapak Ibu. Jangan sumatifnya di bawah, formatifnya di atas. Kembali enggak? Pas ya? Pas kan? Sumatifnya di bawah berarti bebannya itu lebih besar kan? Di sumatif kan? Kalau formatifnya di atas berarti bebannya lebih kecil. Tidak, terbalik. Selama ini kita lakukan terbalik. Jadi nggak seperti Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya paradigma baru sekarang itu harus dirubah Bapak Ibu. Formatifnya itu harus di bawah, lebih besar proporsinya dibandingkan dengan sumatifnya Bapak Ibu. Kalau ini terbalik, nah seperti yang sudah saya katakan tadi, ini bisa menghambat proses murid itu untuk mengalami pengetahuan. Kalau terbalik ya Bapak Ibu, ini akan menghambat proses si anak tadi untuk mengadopsi pengetahuan tadi, bukan hanya pengetahuan Bapak Ibu. Jadi jangan terbalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana asesmen formatif itu bisa dilakukan? Ini bisa dilakukan dengan berbagai
berbagai cara Bapak Ibu, ya. Dengan cara bagaimana? Bisa dilakukan dengan cara bentuk asesmennya itu tertulis dan tidak tertulis. Itu kan Bapak Ibu seperti yang kita lakukan selama ini. Atau hanya bentuk tertulis saja selama ini Bapak Ibu. Nggak pernah kita lakukan bentuk yang tidak tertulis. Jujur coba ayo. Biasanya bentuk tertulis saja kan? Iya kan Bapak Ibu? Dua-dua, oh bagus kalau gitu. Pas. Ya kan? Nah, jadi contoh bentuk asesmennya itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau dia bentuk tidak tertulis, ini bisa dilakukan dengan diskusi kelas, drama, bisa dilakukan dengan produk, presentasi, ya, dan tes lisan. Itu dia bentuk yang tidak tertulis ya Bapak Ibu. Untuk asesmennya bisa dilakukan dengan diskusi kelas. Jadi dengan adanya diskusi kelas tadi, ini akan membangun atau mengembangkan kemampuan si murid tadi untuk menggunakan pendapatnya di hadapan temannya ataupun di hadapan gurunya, ya. Kemudian juga Bapak Ibu dengan diskusi kelas siapa tadi bisa dilatih ya untuk menerima pendapat orang lain, ya. Jadi bukan hanya pendapatnya aja, dia bisa merespon pendapat temannya. Bisa juga dilakukan dengan drama. Drama ini apa nih fungsinya ini? Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan drama kan gitu ya kan? Ya kan? Bapak Ibu, apalagi kalau Natalan kan? Orang seni, nggak mesti orang seni Bapak Ibu. Dalam keseharian aja kita sering melakukan drama kok. Nah, sandiwara kata Bu Indi ya. Nah, jadi di sini dengan drama itu bisa mengembangkan kemampuan seni peran dan komunikasi siswa tadi. Kemudian bisa mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dia bisa menumbuhkan jiwa empati dan produk juga demikian. Dengan presentasi juga demikian, mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga dengan tulisan, bisa dengan cara melakukan tulis dan menjawab secara lisan di Bapak Ibu ya. Itu merupakan contoh-contoh daripada bentuk asesmen formatif dan sumatifnya. Kemudian bentuk untuk asesmen tertulisnya ini bisa dilakukan dengan refleksi Bapak Ibu, ya, dengan refleksi, dengan nantinya hasil refleksi ini bisa digunakan guru untuk melihat sisi lain daripada proses pembelajaran siswa itu, ya. Jadi refleksi itu berguna untuk apa? Untuk pelatih siswa berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, ya, dan mereka juga harus bisa memikirkan dirinya untuk memperbaiki dirinya juga kan gitu, ya. Bisa juga dilakukan dengan jurnal. Jurnal tadi dilakukan untuk melatih kemampuan siswa tadi untuk mengorganisasi serta mengekspresikan ide dan pemikirannya di dalam bentuk tulisan. Namanya juga jurnal kan gitu Bapak Ibu. Kemudian esai. Esai tadi ini untuk mengasah keterampilan menulis akademis siswa, ya, seperti menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya, mengukur argumen dan lain-lain, ya. Jadi itu merupakan bentuk asesmen yang tidak tertulis, ya. Banyak ya Bapak Ibu. Ini hanya merupakan salah satu contoh aja. Bapak Ibu bisa membuat kreativitas sendiri, ya, membuat asesmen tertulis dan tidak tertulis. Banyak cara ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lebih tahu sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi kita sudah ngomong asesmen baik asesmen yang kognitif, formatif, dan sumatif. Kalau tidak ada umpan baliknya, Bu, tidak ada bukan artinya itu, ya kan, Bu? Iya kan? Nah, jadi umpan balik itu penting. Buat siapa? Buat guru dan siswa. Buat kita atau guru, apa fungsinya umpan balik itu? Dia memberi informasi. Informasi apa? Perkembangan siswa atau perkembangan murid. Agar kita bisa memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa yang akan datang atau di masa sekarang. Kalau kita sudah bisa mengetahui itu semua. Jadi ya Bapak Ibu, jadi penting itu umpan balik buat guru, apalagi buat siswa. Kalau buat guru mungkin ini bisa memberi informasi untuk perbaikan kita ya, bagaimana cara mengajar kita yang dulunya monoton, sekarang nggak lagi gitu. Sudah berbeda. Sekarang cara belajarnya itu berpusat pada siswa loh, bukan pada guru. Ya Bapak Ibu, berpusat pada siswa. Dan kita mengikuti si peserta didik tadi. Ya, seperti yang kata Pak Jes katakan, kita berhamba. Bagaimana kita namanya berhamba ini kan gitu ya kan? JS mengatakan itu. Oh. Bukan JS mengatakan itu. Tapi belajar sebentar. Oh iya. Pak Jes hanya pengulangan aja ya, pengulangan aja gitu ya kan? Itu kita Dewantara katanya. Sebenarnya ini sudah dilakukan loh Bapak Ibu pada zaman dahulu kan gitu. Ya, jauh sebelum zaman sekarang ini sudah ada ini Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi berpusat pada siswa yang banyak. Bagaimana dikatakan berpusat pada siswa yang baru? Berat memang. Tapi ya, kita harus mengikuti tuntutan seperti itu. Ya Bapak Ibu, dengan penuh kasih sayang. Kita bayangkan anak kita Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyayangi anak sendiri seperti itu lakukan pada siswa kita, walaupun kita berpusat berhamba pada siswa. Bapak Ibu. Nah kemudian umpan balik bagi murid itu ada nggak? Ada Bapak Ibu. Nah bagi murid, umpan balik itu apa gunanya? Hah? Apa tidak? Hilang apanya? Oh. Iya. Jadi dia berfungsi membantu siswa tadi mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sendiri, sehingga mereka itu bisa mengatur dirinya, mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran tersebut. Kalau ada umpan balik, betul nggak? Kita sendiri aja kalau nggak ada umpan balik, malas kita bekerja kan? Betul nggak? Nggak digaji katanya. Mau Bapak Ibu pengabdian aja, kita juga perlu hidup Bapak Ibu. Ini harus seimbang. Jadi sama dengan siswa itu Bapak Ibu, ya harus ada umpan balik buat mereka, bukan hanya buat kita. Jadi dengan adanya umpan balik itu mereka mengetahui apa kelebihannya dan kekurangannya Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana keadaan dirinya. Dan dengan demikian si anak tadi bisa memperbaiki dirinya. Itu dia Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu susah memberikan pujian buat si anak tadi, contohnya
Padahal si anak tadi sudah melakukan hal yang terbaik. Kita kan susah kan mengasih pujian kan? Enggak? Hah? Boros sekali. Bagus ya Bu Tika. Umpan balik itu perlu ya Bapak Ibu, agar si anak mengetahui. Dan juga umpan balik itu memberikan kesempatan buat sisi anak tadi atau buat si siswa tadi untuk dia bisa belajar dari satu dengan yang lainnya ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada umpan balik dari asesmen yang sudah kita lakukan selama ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir ini kita lihat Bapak Ibu ada 10 prinsip daripada pemberian umpan balik yang efektif. Ini ada 10 prinsip katanya. Apa saja itu yang ke-10 prinsip itu Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak menerapkan ini Bapak Ibu? 10 prinsip pemberian umpan balik itu. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan ini di kelas atau di sekolah? Mungkin Bapak Ibu belum semua melaksanakan ini. Ya, pemberian umpan balik yang efektif. Nah, di situ dia ada 10 katanya prinsipnya. Prinsipnya itu apa? Yang pertama salah satunya adalah mudah dimengerti, ya. Jadi artinya di situ mudah yang dimengerti itu kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si anak tadi. Jangan Bapak Ibu gunakan contoh misalnya kayak Bu Elji. Bu Elji kan ini guru bahasa Inggris nih. Bu Elji memberikan umpan baliknya dalam bahasa Inggris, sementara si anak tadi bahasa Inggrisnya itu kurang mampu. Jadi sia-sia kan gitu, nggak ngerti dia. Jadi gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh si anak. Kemudian juga selektif, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian transferable, melihat ke depan, melihat ke belakang, seimbang, spesifik, lebih dari penilaian, kontekstual, kemudian tepat waktu. Jangan pula nanti Bu LG memberikan umpan balik, contoh misalnya membuat kesalahan, umpan balik yang Ibu berikan itu, Ibu puji dia kan itu. Oh enak ya. Benar sekali yang melakukan ini. Enggak seperti itu ya, Bapak Ibu lebih tahu. Umpan baliknya bagaimana ya Bapak Ibu. Tapi juga jangan langsung menghakimi ya Bapak Ibu, nggak boleh. Namanya juga kita berhamba pada siswa. Dia di atas segalanya daripada diri kita, Bu. Nah, umpan balik, membuat umpan balik yang efektif, ini terdiri dari fit up. Fit up itu adalah mengklarifikasi tujuan dengan murid, apa tujuan kita dengan murid tadi ya. Kita melakukan itu tadi umpan balik itu. Kemudian memberikan feedback atau tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Kemudian feed forward, memberikan saran katanya bagi siswa untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Itu dia ya. Jadi dia umpan baliknya itu yang efektif itu harus terdiri dari itu yang saya katakan tadi. Feed up, feedback, feed forward. Ini bahasa Inggris ini lebih tahu artinya. Nah kemudian juga umpan balik itu membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas.
bisa dimengerti oleh murid maupun si guru itu sendiri. Jangan pula kita sudah memberikan umpan balik, kita nggak mengerti apa yang kita kasih itu umpan baliknya. Nggak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita berikan itu umpan balik, kita juga mengerti, apalagi si anak tadi harus juga mengerti umpan balik yang kita berikan. Contoh misalnya, ya Bapak Ibu, kita suruh si anak tadi membeli ada 5 belanjaan yang harus dibelinya ke kedai, kan gitu. Kita kasih uang pas, kan gitu Bapak Ibu. Kita kasih uang pas, pulang-pulang dia membawa belanjaannya, kan gitu, ya kan? Membawa belanjaannya, tapi tak seperti yang kita harapkan. Bagaimana umpan balik Bapak Ibu? Langsung marah? Langsung marah? Enggak ya? Sudah benar Bapak Ibu? Sudah benar itu nak. Tapi masih ada sedikit salahnya. Masih ada kurangnya. Kecapnya tadi atau cabenya tadi ini harus demikian ini. Hah? Cara penyampaiannya Bapak Ibu di dalam kurikulum PK ini nggak seperti yang kita laksanakan selama ini. Hah? Guru mesin nggak bisa kita baca. Nggak bisa lembut-lembut. Mudah-mudahan bisa lah Bapak Ibu. Percuma ya di kelas 10 hari. Percuma kita di kelas 10 hari di sini. Ya, bagus bagus. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah jadi itu dia beberapa umpan balik yang efektif yang bisa kita berikan pada si anak ya Bapak Ibu. Jadi di situ juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana membuat umpan balik yang efektif ya untuk guru. Ada pertanyaan panduan namanya. Kemudian ada pertanyaan panduan juga untuk murid ya, Bapak Ibu bisa melihat atau membacanya. Ya. Nanti materinya mungkin nanti di kelas akan diberikan kembali. Nah kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada leader of feedback, contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang katanya. Pertama kita mengklarifikasi katanya dulu. Hah? Tangga? Oh iya, maaf ya Bapak Ibu ini dari bahasa Indonesia. Iya. Untuk anak guru bahasa Inggris ya kan? Kalau enggak saya salah. Iya, makasih. Bu Elci. Leader ya Bu Elci ya. Leader of feedback. Oh yes, enggak salah gitu ya. Oh, leader itu pemimpin ya. Kalau leader itu anak tangga ya. Gambarnya juga seperti anak tangga ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah kita lihat contoh praktik baik yang memberikan umpan balik secara berjenjang. Kita lihat situ yang pertama harus dilakukan klarifikasi. Ya, klarifikasi apa yang dimaksud dengan apa ya. Kemudian
contohnya katanya itu bisa tolong jelaskan lagi tentang bagaimana itu terjadi, kan gitu. Ini klarifikasi bahasanya ini. Kemudian penilaiannya, lanjut kemudian penilaian setelah diklarifikasi ada penilaian, itu yang Bapak Ibu. Kemudian setelah ada penilaian, ya, setelah kita menilai ada perhatian kita. Nah kemudian setelah ada perhatian kita ada saran dan ada apresiasi yang kita berikan ya terhadap si anak tadi. Itu dia apresiasi. Kita paling pelit memberikan apresiasi buat si anak. Jujur saja ya kan, ya enggak? Memberikan apresiasi buat anak royal enggak kita? Paling pelit kita. Oke ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu materi paparan saya mengenai asesmen formatif dan sumatif. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pas? Sudah hafal semuanya? Makan di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Kita sudah cukup kenyang kok. Dengan materi ya. Iya. Iya, Bu.